Kamera roll, audio roll, action. Oke, halo selamat pagi semuanya. Berhubung kita rekaman juga pagi-pagi nih, kita masih seger banget, masih semangat banget. Sebelumnya perkenalkan, aku Syarin Adalia Rahmah, perwakilan dari kelompok 2 PDB 12. Kali ini aku akan membahas mengenai self-love dan juga insecurity di kalangan remaja dan juga generasi muda. Dan di sini aku nggak sendiri, aku bersama dengan Ibu Nur Aini Fardana N, MSI Psikolog, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Gimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu dan mau direpotkan oleh kami bersedia menjadi narasumber di podcast sesi kali ini. Oke, mungkin kita boleh langsung ngobrol-ngobrol ya Bu ya mengenai self love dan juga insecurity ini. Ini kenapa kita kelompok 2 ini memilih tema ini, karena aku juga dan juga teman-teman ini relate lah dengan permasalahan ini. Kita kadang masih merasa insecure, masih belum benar-benar mencintai diri kita ya Bu, lagi seperti itu. Menurut Ibu sendiri nih sebagai ahli psikologi, insecurity dan juga self love ini sebenarnya seperti apa Bu? Gini ya, ketika individu itu tumbuh untuk menjadi lebih optimal, semua potensinya harus bisa diekspresikan, ditumbuhkan, dioptimalkan dengan baik. Tentu dia harus mampu untuk bagaimana menghargai dirinya sendiri dulu, mengenali potensinya dan tahu cara untuk mengembangkan potensi itu. Dan tentu itu diawali dari kesadaran untuk menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Ini bukan selfish ya, beda dengan selfish itu mementingkan diri sendiri. Tapi kalau bagaimana kita menghargai diri sendiri, self love itu artinya kita bagaimana memiliki kesadaran atas potensi yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Berarti mungkin lebih ke kita mengapresiasi diri kita setelah kita melakukan usaha sesuatu gitu ya Bu. Kalau kita membahas insecure Bu, kira-kira insecure dengan rasa minder itu beda atau sama? 11-12 ya. Minder itu perilaku nampaknya ya, minder ya. Tapi secara psikologis dinamikanya itu sebenarnya ada insecure, nggak percaya diri, minder, merasa kurang, kemudian merasa lebih rendah dari orang lain. Itu manifestasi dari perasaan insecure ya. Insecure itu artinya dia merasa tidak nyaman, tidak aman dengan dirinya ya. Misalnya merasa kurang, merasa lebih rendah, dan merasa nggak percaya diri, merasa sesuatu itu tidak akan membuat dia nyaman ke depannya ya, sehingga dia merasa insecure dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Jadi ada dua, dia merasa insecure-nya itu. Kalau tadi kita membahas self love nih, self love itu ada kayak misal orang nih bilang Bu, kamu terlalu mencintai diri sendiri, kayak ada nggak sih Bu terlalu mencintai diri sendiri itu istilah itu? Ya itu selfish ya, artinya orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Jadi dia itu tidak melihat bagaimana orang lain itu kadang perlu ditumbuhkan empatinya ya, bagaimana orang itu perlu dibantu, keinginan itu altruis itu membantu menolong orang lain ya. Kalau orang sangat selfish, sangat mementingkan diri sendiri, itu dia abai dengan apapun yang ada di sekitarnya. Dia ambisi ya, tapi ambisinya itu sangat mengutamakan dirinya sendiri ya, dengan cara apapun. Nah kalau self love itu artinya dia menghargai dirinya ya, meskipun kadang juga tampaknya dia tidak memperhatikan orang lain, tetapi sebenarnya dia memperhatikan tapi dengan caranya ya. Berarti kalau selfish ini mungkin mirip dengan egois gitu ya? Iya, salah satu bentuknya adalah egois, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau self love itu kesadaran bahwa dirinya itu berharga, dirinya penting. Orang-orang yang seperti ini akan terhindar dari bullying ya. Orang-orang yang dibully itu karena dia nggak merasa self love gitu loh. Dia tidak membela diri. Termasuk orang yang sangat menginginkan penghargaan orang lain kalau dia melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi people pleaser lah istilahnya. Oke, baik. Kalau dari pengalaman Ibu sendiri nih, waktu Ibu muda dulu atau waktu awal bekerja atau akhir ini, Ibu
masih pernah merasa insecure. Iya, insecure itu alamiah ya. Setiap iya. orang pasti punya insecure ya. Iya. Ketika dia berhadapan dengan situasi baru, lingkungan baru, masih ada perasaan insecure ya. Tapi tinggal kita bagaimana mengelola insecure itu. Kalau kita menyadarinya insecure, insecure itu sesuatu yang membuat kita harus membangun diri lebih baik. Ya, kadang-kadang insecure itu ya dibutuhkan untuk kesadaran tadi. Yang buruk adalah dia berlama-lama dalam kondisi insecure ya, dan sampai pada titik dia dieksploitasi oleh orang lain. Oh iya juga ya. Kalau dari psikologi sendiri mungkin ya Bu ya, biasanya faktor-faktor yang membuat generasi muda khususnya ini merasa insecure itu di faktor apa aja Bu? Yang pertama karena faktor lingkungan ya, pola asuh atau orang-orang yang dekat dengan dia yang maltreatment, salah memperlakukan. Misalnya gini, selalu melabel dia nggak mampu, selalu melabel dia nggak bisa. Contohnya nih, kamu nggak bisa ya, udah mama aja. Kamu nggak mampu ya, udah mama nggak percaya kamu bisa ya. Atau kakak ke adiknya ya, yang sangat dominan, yang sangat otoriter itu bisa membangun perasaan insecure. Atau pimpinan terhadap bawahan yang sangat otoritatif gitu ya, atau teman yang sangat dominan ya, itu juga bisa membangun insecure ya. Misalkan mahasiswa baru nih ya, kemudian kan dia dari luar Surabaya, nah kemudian ketemu senior atau teman yang dominan gitu kan, nanti awas deh begini-begitu, akhirnya dia merasa insecure kan. Padahal sebenarnya nggak perlu itu untuk berlama-lama insecure, dia harus bangun, harus tumbuh. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada orang yang memanfaatkan rasa insecure orang lain untuk dieksploitasi akhirnya. Sudah temannya insecure, akhirnya dia dieksploitasi. Itu yang sangat-sangat tidak diharapkan dalam relasi interpersonal. Oke, baik Ibu. Berarti karena mungkin kan ada beberapa faktor gitu ya, mungkin kayak dari Gen Z sendiri tuh kayak insecure dengan bentuk tubuh. Iya, seringkali gini, mengkomparasikan dengan orang lain yang nggak sehat komparasinya ya. Seringkali begitu Mbak, karena tuntutan sosial, jadi perasaan ketakutan, perasaan nggak nyaman kalau ketinggalan informasi, kalau ketinggalan tren gitu kan ya. Insecure juga, si yang lain udah begini begitu kok aku belum ya. Nah begini, makanya itu tadi, tolong mahasiswa atau remaja itu mengenali potensi baiknya. Nggak semua orang itu harus ikut tren, ya kan? Karena tidak semua tren itu cocok buat dia. Ya, misalnya sekarang lagi tren pakai dress, pakai baju apa misalnya ya. Nggak semua orang cocok ya dengan model itu mestinya. Jadi nggak perlu insecure gitu loh. Nah, itu harus dikuatkan, ditumbuhkan rasa percaya diri bahwa setiap orang itu punya potensi baik dan menumbuhkan otentisitas. Itu yang seringkali dilupakan. Otentik itu kadang-kadang dianggap aneh ya, tapi itu sebenarnya yang khas pada diri kita. Misalnya yang lain pada bikin aktivitas X gitu ya, kalau menurut kita itu nggak cocok buat kita, ya nggak usah kita ikutin dong, kita bikin aja aktivitas Y misalnya. Tapi nggak mudah loh. Karena apa? Kalau remaja itu kan pressure sosial itu tinggi ya, masalahnya itu. Jadi kadang-kadang kalau dia beda, itu insecure-nya kan tinggi. Mungkin kadang juga lingkungan dari luar juga. Betul. Bilang social pressure, tekanan sosial itu tinggi, sehingga membuat dia menemukan rasa insecure. Makanya yang terbaik adalah tadi mengenali potensinya, menyadari potensinya, dan ini memperluas wawasan agar nggak hanya miopik pada sesuatu yang ada di sekitarnya ya. Itu penting buat remaja, apalagi sekarang memungkinkan orang itu cari informasi secara lebih luas ya. Nah, terus kemudian jangan khawatir untuk tidak ikut arus, tidak harus ikut arus orang itu menjadi diri sendiri. Jadi pada intinya ini insecure itu sebaiknya diterima dengan cara seperti apa atau dihindari? Insecure itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Pasti kita akan merasa insecure ya. Kalau ketemu orang baru, ketemu situasi baru, ketemu tuntutan baru, pasti insecure. Nah, kita harus mengelolanya. Insecure itu adalah pijakan awal kita untuk menjadi lebih baik. Memotivasi ya. Misalnya nih, insecure, waduh, di UNER kayak apa ya kuliahnya ya. Teman-teman apalagi kalau BDB itu kan ketemu sama
banyak mahasiswa dari prodi lain ya, dari fakultas kok gini ya, pernah insecure kan, aku kok begini aja, mereka sudah begitu gitu kan ya. Ya sudah, terima bahwa itu memang hal yang biasa ketika kita beradaptasi awal. Nah kemudian langkah yang kedua adalah menggali potensinya, sebenarnya sih aku itu yang khas itu apa sih, yang menjadi kelebihanku itu apa sih, ya. Memang penting untuk menggali agar bisa menerima diri sendiri, penting itu. Kalau nggak nanti denial, aku dulu kok dibesarkan dari keluarga begini, kenapa aku dulu dari sekolah begini, ini kan denial ya, kenapa aku keterimanya di prodi ini, nah itu kan denial ya. Kalau denial akhirnya kan nggak produktif, nggak bersyukur gitu. Nah itu akhirnya akan membuat kita menghindar kalau sudah denial itu. Berarti memang pola didik asuh dari kecil untuk membuat mindset itu juga sangat penting. Membangun mindset untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki, terus lingkungan yang kondusif ya, kemudian punya role model yang bagus. Nggak mudah tapi ya itu bisa dilakukan. Untuk menangani rasa insecure ini kan salah satunya dengan meningkatkan self love ya Bu ya. Nah kira-kira cara yang baik, cara yang tepat untuk meningkatkan self kita itu seperti apa? Nomor 1, kita bersyukur atas apa yang kita miliki ya. Bersyukur atas kita dilahirkan dari siapa, kita dilahirkan di lingkungan seperti apa, kita dibesarkan di lingkungan seperti apa, kita berteman dengan, disyukuri semuanya. Nomor 1 itu menerima diri, kalau di psikologi istilahnya itu kesadaran untuk menerima diri ya. Nomor 1 itu menerima tinggi badan kita segini, menerima wajah kita segini, menerima itu penting. Nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, mengenali potensinya, mengenali kelebihannya ya. Dan yang ketiga penting sekali bahwa kita itu tidak harus menggunakan parameter-parameter yang digunakan oleh orang lain ya. Ketika kita punya tujuan, kita fokus ke tujuan itu dan cari circle yang kondusif ya. Kenapa? Karena circle itu penting ya. Terkait dengan penerimaan sosial. Kalau misalnya seseorang masuk ke circle yang nggak support dia, nggak mendukung dia, pasti dia nggak bisa self love kan. Yang kata orang-orang, hindarin dari circle yang toksik. Istilahnya circle yang toksik gitu ya. Itu pilihan ya. Kita mau berteman dengan siapa, kita mau berinteraksi dengan siapa, itu kan pilihan ya. Ya kita harus membangun hal itu ya. Terus berwawasan saja. Nggak semua orang dengan kondisi yang sama seperti kita, misalnya kalau kita merasa kok aku begini begitu ya, nggak semuanya itu gagal. Ada orang dengan kondisi kita sukses ya. Itu yang jadikan role model untuk memotivasi kita. Mungkin misalnya, kita nggak sama persis sama orang itu, tapi kita punya jalan betul sendiri. Misalnya nih ya, biasanya yang kalau mahasiswa semester baru itu problemnya di adaptasi. Jadi masuk UNER, kemudian pas kok circle-nya itu misalnya kok di atas, bukan dia ya, di atas saya semua kok begini begitu. Ya sudah, emang faktanya begitu ya. Nah kita harus bisa menerima. Oh ya sudah, tapi kan aku punya kelebihan. Nah terus cari role model orang-orang yang sama seperti dia, misalkan dari daerah, misalkan katakanlah ya dari sekolah X, dari daerah Y misalkan. Cari orang-orang yang berasal dari daerah yang sama dan dia sukses ya. Itu jadi role model gitu, penting untuk membangun role model. Dia dari sekolah X, iya dia sudah sukses, sudah sampai S2, sudah sampai begini-begitu katakanlah ya, bekerjanya begini-begitu mapan gitu. Itu jadi role model kita. Makanya kayak keluarga apa kelompok itu menurut saya juga bagus di awal-awal ya, untuk membangun bahwa kita itu bisa kok sukses, bisa kok sukses. Misalkan keluarga katakanlah dari daerah X ya, lah. Terus ternyata ada petinggi di perguruan tinggi itu, atau ada orang sukses di perguruan tinggi itu yang dari daerah X misalnya, itu kan sebagai role model kan. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu percaya diri yang rendah, karena tadi ya. Berarti untuk meningkatkan self ini lebih Ibu punya kayak rekomendasi kegiatan-kegiatan apa saja nih buat kita semua nih generasi muda yang bisa menuju untuk meningkatkan self love? Ya. Kegiatan positif seperti apa? Yang pertama kan pasti beribadah itu penting ya. Beribadah itu cara untuk kita berefleksi diri, nomor 1 ya.
nggak terserah lah, mau ibadah individual, mau ibadah kelompok, tapi itu kan cara untuk refleksi diri, ya kan. Kemudian cari kegiatan-kegiatan yang kita itu bisa memberikan kontribusi nyata buat masyarakat, buat sesuatu, misalkan kegiatan sosial, charity atau apapun ya, atau misalkan nggak harus dengan finansial ya, misalkan ide kita membuat buku, membuat ya kayak podcast seperti ini misalnya ya, terus contribute ke masyarakat, itu kan artinya bahwa kita tuh berharga, kita itu punya sesuatu yang orang lain tuh wow gitu loh ya. Meskipun kita dulunya aku kok merasa nggak bisa ya, aku kok merasa begini begitu, tapi kan kamu sudah contribute to others, ke orang lain ya, sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Jadi kita kayak selalu mungkin orang lain sudah menganggap kita oke, baik, tapi kita selalu sendiri yang merasa kurang gitu. Kadangkala itu karena kita terlalu lama di di label bahwa kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, akhirnya membuat begitu. Makanya lepaslah dari jeratan itu, hindari lingkungan yang toksik, hindari orang yang toksik yang selalu membuat kita tuh merasa bukan siapa-siapa, ya kan? Tumbuhkan rasa bahwa kita itu sesuatu yang berharga. Tuhan ciptakan kita karena kita sudah memiliki sesuatu dan Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita gitu. Nggak boleh orang lain tuh melabel, nggak bakal kamu sukses, nggak boleh. Seringkali itu yang membuat kita merasa minder. Kamu ngapain sih ngambil prodi ini di lapangan kerja? Ada loh yang begitu. Ya, kadang beberapa prodi kayak orang awam belum tahu prospeknya mungkin. Betul, sudah Jadi, di label kan. Kamu ngapain ambil prodi itu, dunia kerjanya kan gak harus begitu juga. Kita berproses dulu lah ya. Wah, anak dari prodi ini biasanya sudah begitu kan. Kamu anak mana? Kampus A, B, C misalnya. Kamu prodi apa misalnya? Oh gitu kan. Itu kan udah membacaannya gitu ya. pokoknya itu Oh ya udah. Oh ya kamu nggak tahu sih di balik itu gitu aja. Kita bangun sendiri ya mindset itu. dan pastinya kan orang juga bisa mengelola tidak cuma satu hal. Betul. Kan misal menjadi dokter kan bisa juga menjadi seniman. Bisa ya. Bisa. Combine itu banyak ya. Ketika orang itu memiliki talenta yang macam-macam itu bisa memungkinkan, dan sekarang mereka belajar mengakomodasi itu. Oke. Kalau dari ibu sendiri sebagai ahli psikologi, sudah pernah atau tidak menemukan mahasiswa atau generasi muda ini yang dia ini sudah merasa insecure, sudah parah, sudah akut sehingga ada itu sampai titik ketika mereka mau lulus ya, mau satu ujian skripsi biasanya itu ya, insecure, bu saya nggak mampu bu, loh jalanin dulu, sudah mau nyerah gitu kan ya, bu saya nggak bisa, dosennya begini begitu, saya dapat dosen begini begitu, ini susah nyari literaturnya begini begitu gitu kan ya, saya tuh nggak bisa bu, udah. Ataupun mahasiswa yang baru biasanya juga ada merasa insecure, ini bu saya mau pindah aja loh, belum dijalani udah mau pindah kan. iya. Gitu sih. Mungkin sudah sedikit banyak yang kita dapatkan dari sesi bincang-bincang ini. Mungkin ibu bisa memberikan pesan-pesan nih ke teman-teman semuanya yang menonton. Iya, teman-teman semua, untuk membangun diri yang positif ya, selalu tumbuhkan bahwa kita itu berharga, kita itu bermakna, Tuhan menciptakan kita tidak dengan tujuan yang sia-sia, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dan itu pasti yang baik ya. Apapun yang ada pada diri kita, tumbuhkan, kemudian aktualisasikan dengan baik ya. Selamat berproses menjadi diri sendiri, selamat berproses untuk mencintai diri sendiri dan tetap memiliki empati, simpati terhadap orang lain. Keren banget ini narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin aku bisa membuat kesimpulan dari bincang-bincang ini, yaitu kita sebagai generasi muda ataupun setelah umur berapapun kita tidak akan dapat menghindari rasa insecure. Tinggal bagaimana cara kita mengolah rasa insecure itu, apakah kita akan terus-terusan minder atau akan memotivasi kita untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Dan untuk self love sendiri juga nggak cuma sekedar mencintai, kata-kata mencintai, tapi pastinya dari mencintai itu kita peduli terhadap diri kita, aware, dan kita ingin terus berkembang dan juga menambah value kita, seperti itu. Mungkin itu yang sudah selesai kita saat ini bincang-bincangnya. Terima kasih Ibu Makasih. untuk hadir di sini dan juga mengisi di sini.
Saya dan teman-teman benar-benar berterima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa benar-benar menambah wawasan kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita semuanya, seperti itu. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk Ibu. Goodbye.